Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan subuh hari ini kita semuanya diberi taufik dan hidayah, berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang penuh berkah, karena kita berusaha untuk berada dalam majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita kembali untuk mengkaji bahasan-bahasan penting dalam agama ini, yaitu kita akan gali kembali dari hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang berisi hadis-hadis pokok yang membicarakan tentang masalah hukum. Kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan wudu, masih membacakan hadis Satim Utsman yang mempraktekkan wudu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat kelanjutan membaca hadis nomor 37 atau mengulang hadis 37. Bismillah. Hadis yang ke-37. Wa an Umran maula Utsman radhiyallahu anhu anna Utsman da'a fi wudu'in fa ghassala kaffayhi thalatha marratin thumma madmada wastanshaqa wastanthara thumma ghassala wajhahu thalatha marratin thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada, muttafaqun alaih. Dari Hamdan, bekas budak milik Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Utsman meminta air wudu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Beliau lalu membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan kanannya hingga siku-siku 3 kali, dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki sebanyak 3 kali, dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih. Baik. Dari Humran, dia bekas budak dari Utsman bin Affan. Dia mengatakan tuannya dulu, yaitu Utsman bin Affan, itu pernah meminta diambilkan wudu, pernah meminta diambilkan air wudu. Wudu ini beda dengan wudu. Kalau wudu itu aktivitas berwudu, kalau wudu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Ya,
Wudu itu air yang digunakan untuk berwudu. Sama dengan istilah suhur dan sahur. Kalau sahur itu makanannya, ya. Misalnya tiwulnya itu sahur namanya. Namun aktivitas makan sahur itu namanya suhur. Aktivitasnya itu namanya suhur. Makanannya itu namanya sahur. Kemudian ketika itu faghassala kaffaihi salasa marratin. Utsman membasuh telapak tangannya itu 3 kali. Membasuh telapak tangannya itu 3 kali. Summa matmadah. Lalu kumur-kumur. Summa matmadah wastansyaqa wastansara. Utsman itu kumur-kumur. Kemudian wastansyaqa, dia menghirup air masuk ke dalam hidung. Jadi airnya itu dihirup. Wastansyaqa, kemudian wastansara, dikeluarkan lagi dari hidung. Jadi caranya untuk hidung itu airnya itu dihirup. Dihirup dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Ditarik. Dan di sini kalau kita melihat gabungan dari riwayat-riwayat yang lainnya, antara kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu cuma dari 1 cidukan saja. Jadi ambil separuh untuk mulut, kumur-kumur buang, separuh lagi untuk masukkan dalam hidung. Karena di sini tidak juga disebutkan dipisah. Tidak disebutkan Nabi SAW masukkan air dalam mulut, kumur-kumur, lalu ambil air yang baru lagi untuk hidung. Artinya cuma 1 jalan saja untuk kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Kira-kira hemat atau tidak? Hemat. Jadi nggak boros-boros. Ya, ketika Nabi SAW ya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung tadi, kalau kita itu 6 kali, Nabi SAW cuma 3 kali saja. Penghematannya sudah seperti itu. Summa ghassala wajhahu salasa marrat. Adapun tadi ini tidak disebutkan 3 kali. 3 kali untuk berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu dilihat dari riwayat yang lain. Kemudian Rasulullah SAW membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghassala wajhahu salasa marrat. Rasul membasuh atau mencuci wajahnya itu 3 kali. Cara membasuh atau mencuci wajah, ingat wajah itu ya dikatakan oleh para ulama mulai batasannya dari bagian tumbuh rambut yang normal. Sini. Ini rambut normal ya. Kalau rambutnya tumbuhnya di tengah, normal enggak? Enggak normal. Kalau di atas sini enggak normal. Tumbuh rambut yang normal. Sini. Karena kalau saya bilang tumbuh rambut, nanti ada yang di sini. Namun tumbuh rambut yang normal. Lalu dagu di bawah. Lalu batasnya telinga ini. Maka yang masuk ini semuanya ini ya, yang masuk ini semuanya ini bagian dari wajah. Maka itu yang dibasuh saat kita berwudu. Ya, dibasuh 3 kali. 1 2 3. Kemudian summa ghassala wajhahu salasa marratin summa ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Kemudian Nabi SAW itu membasuh tangannya yang kanan dulu. Tangannya yang kanan ilal mirfaqi, sampai siku. Kata para ulama, ila di sini bermakna ma'a, yaitu ditarik sampai siku. Sikunya ini masuk ketika kita itu membasuh tangan. Siku ini masuk. Ini mulai dari yang kanan dulu. Maka afdolnya itu atau yang termasuk sunnah, kanan dulu dirampungkan. 1. Ini 3 kali. 2 3. Di sini perlu dipahami 3 kali di sini ya, kanan dulu kemudian kiri. Andai kurang dari 3 kali
masih boleh. Ya, 1 kali saja boleh. 2 kali boleh. Ya, namun afdolnya atau maksimalnya itu 3 kali dan tidak boleh lebih daripada 3. Kalau sudah lebih daripada 3 itu sudah disebut boros. Kalau lebih daripada 3 sudah disebut boros. Mulainya bagaimana? Dari atas ini turun ke siku atau dari siku ini turun ke bawah. Di sini tidak diberikan aturannya. Berarti dibolehkan mulai dari pergelangan ini sampai di siku. Atau sebaliknya dari siku itu di bawah turun. Bawah pakai yang mana? Hah? Sama saja kan? Iya. Kadang dari sini juga ke sini. Ya, kadang dari pergelangan turun ke siku. Dua-duanya boleh. Karena tidak disebutkan rinciannya dalam hadis ini. Dalam ayat juga tidak disebutkan rinciannya secara detail untuk hal itu. Kemudian summal yusra misla dzalik. Lalu yang kiri. Seperti itu pula. Andai ada yang cucinya gini. Pernah lihat? Ya, kayak pencak silat memang Pak Camat. Wudunya sah. Namun yang afdolnya ikuti apa yang dipraktekkan oleh Utsman di sini. Karena Utsman nanti dia katakan dia lihat Nabi SAW praktekkan seperti itu. Berarti kita mendahulukan yang kanan. Kemudian kanan selesai, baru kemudian yang kiri. Dan untuk bersuci, untuk perkara-perkara yang baik seperti ini, Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, yu'jibut tayamun litana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi SAW kalau memulai memakai sendal, kalau Nabi SAW mulai menyisir rambut, ya, kemudian Nabi SAW mulai bersuci. Dan untuk setiap perkara-perkara yang baik, Nabi SAW memulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Nabi SAW itu mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Berarti perkara-perkara yang baik. Makan, baik nggak? Baik. Masuk masjid, baik. Mulai dengan yang kanan. Pakai baju, masukkan dari sisi yang kanan, baru yang kiri. Kemudian minum. Ya, masukkan juga atau pegang gelasnya dengan tangan kanan, masukkan minum ke dalam mulut itu dengan tangan kanan. Usahakan semuanya seperti itu untuk perkara-perkara yang baik. Adapun untuk yang kotor-kotor, maka dahulukan yang kiri. Masuk kamar mandi, pakai kaki apa? Kiri. Atau keluar dari sesuatu yang baik, yaitu dahulukan yang kiri, keluar dari masjid. Namun untuk perkara yang haram gak usah dibahas. Ya, perkara yang haram gak usah dibahas. Ini untuk perkara-perkara yang baik-baik dan untuk melakukan perkara yang tadi kita masuk ke tempat yang kotor atau keluar dari sesuatu. Nah, itu baru dibahas di sini. Maka perkara-perkara haram gak usah dibahas. Wah, saya nanti minum minuman keras pakai tangan apa? Iya kan? Mau minum minuman keras pakai tangan apa? Kanan apa kiri? Yang gak usah dibahas. Apa manfaatnya untuk bahas? Kalau rokok, kayak kanan atau kiri boleh? Gak usah dibahas. Untuk apa bahas? Gak manfaat saya bahas itu. Kemudian summa masaha bi ra'sihi. Lalu Nabi SAW usap kepalanya. Ya, Nabi SAW usap kepalanya. Kata para ulama, bi ra'sihi ini maknanya ini adalah seluruhnya. Ini pendapat yang paling tepat. Sedangkan kalau di tengah-tengah kita itu nganggapnya sebagian kepala. Namun ini pendapat yang kurang tepat. Ya, ini pendapat yang kurang tepat. Nanti kita akan lihat dari praktek-praktek Nabi SAW lagi yang lainnya. Nabi SAW ketika mempraktekkan mengusap kepala itu gini. Beliau tarik dari depan, tarik ke belakang sampai tengkuk, tarik lagi ke depan. Ini ngusap ya. Lalu Nabi SAW lanjut dengan telinga.
satu kali usapan. Satu kali mengusap kepala, dilanjutkan dengan telinga, cuma satu kali jalan. Dan tidak tiga kali di sini. Tidak kepala itu diusap-usap 3 kali, tidak telinga itu diusap-usap 3 kali. Cuma satu kali jalan saja seperti tadi. Sebagian lakukannya gini kan, paling pecisnya kalau gini, cuma gini. Dia nggak buka kan? Ya. Gini aja jambulnya. Ya. Dasarnya mereka pahami hadis ini summa masah bi ra'sihi, maksudnya summa masah bi ba'di ra'sihi, yaitu cuma mengusap sebagian kepala. Dan sebagian dianggap sebagian, minimal 3 helai rambut sudah diusap, itu sudah dianggap sah. Namun yang lebih bagus dilakukan, bahkan ini yang dikatakan sunnah juga dalam mazhab Syafi'iyah, itu cuma sekedar wajib. Kalau mau dapat sunnahnya, dapat yang lebih sempurnanya, usap seluruh kepala. Ini termasuk juga keyakinan dalam mazhab Syafi'i, yang termasuk sunnah wudhu itu adalah mengusap seluruh kepala. Dan wudhu itu jangan cuma kita pentingkan yang wajib-wajib saja, kecuali darurat. Daruratnya bagaimana? Contoh, kalau besok ya semuanya pergi umroh, ya mau pergi umroh kan? Insyaallah, Allahumma amin. Ini di pesawat. Pesawat itu asalnya kalau masuk di toilet, ya kita mau berwudu itu tidak boleh air jatuh di lantai. Dulu air jatuh enggak? Jatuh. Kalau jatuh berarti langgar. Ya, caranya bagaimana? Apalagi di sini cuma kita keadaan airnya terbatas. Caranya ambil yang rukun-rukun saja. Rukun dalam mazhab Syafi'i. Rukun dalam mazhab Syafi'i itu cuma 6. Apa yang pertama? Niat. Kemudian membasuh muka. Jadi ambil air, basuh muka. Lalu tangan sampai siku. Lalu kepala, telinga masuk. Lalu kaki. Biar airnya nggak jatuh gimana? Karena kita tidak bisa mengalirkan air di situ. Ambil satu wadah, misalnya aqua gelas. Ya, aqua gelas, tangan kita dicelup situ, tangan cuma basah. Lalu basuh muka. Basuhnya cuma mengusap saja. Lalu tangan sampai siku, yang penting tangannya basah. Ambil lagi tangannya telas, gak usah dialirkan. Gini. Satu kali. Ambil lagi, usap kepala. Yang keempat, terus kaki sampai siku. Sudah yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, tertib, melakukannya berurutan. Jadi niat, membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala kali telinga, kemudian kaki sampai mata kaki, kemudian berurutan lakukan rukun-rukun yang 5 sebelumnya. Coba diingat rukunnya. Niat, basuh wajah, tangan sampai siku, kepala kali telinga, kemudian kaki hingga mata kaki, tertib berurutan. Sudah dapat yang rukun. Namun kalau di luar kondisi darurat tadi, tetap disarankan lakukannya dengan sempurna. Tetap disarankan lakukan dengan sempurna. Maka kepala tadi ya baiknya usap semuanya. Lalu kemudian Nabi SAW sebutkan summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian Utsman di sini mempraktekkan dia mencuci atau membasuh kakinya yang kanan dulu sampai ka'bain, sampai mata kaki. Bagian tonjolan itu ikut diusap. Ila di sini maknanya maaf, yaitu bersama mata kaki. Dibasuh, dicuci 3 kali, salasa marratin. Dibasuh, dicuci sebanyak 3 kali, salasa marratin. Summal isra misla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu pula. Summa qal. Kemudian Utsman ketika itu mengatakan, ra'aitu, aku melihat
Rasulullah SAW tawaddoa, berwudu, nahwa wudu'i hadza, berwudu seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dijelaskan dalam riwayat yang lebih lengkap dalam riwayat Muslim. Man tawaddoa nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a rak'ataini la yahdus fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah SAW, ya, Utsman itu mengatakan, Rasulullah SAW itu mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tadi Utsman katakan juga, siapa yang berwudu seperti wudu yang aku praktekkan dari Rasul. Berarti siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa qam, lalu dia berdiri, faraka'a rak'ataini, lalu dia melakukan sholat sunnah kalih rakaat, melakukan sholat sunnah 2 rakaat, dan hatinya konsen ketika melakukan sholat tersebut, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kesimpulannya untuk kalimat yang terakhir ini ada perintah untuk melakukan sholat sunnah wudu. Ada perintah untuk melakukan sholat sunnah wudu. Kapan dilakukan? Kapan dilakukan? Setelah kita itu berwudu. Nah, setelah kita berwudu di sini sebenarnya hadis ini tidak mengatakan sholat sunnah wudu dengan niatan sholat sunnah secara khusus untuk setelah wudu. Boleh kita rangkap dengan sholat sunnah yang lainnya. Misalnya kita rangkap dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena pas saya lagi masuk masjid, saya habis wudu, kemudian masuk lagi di sini. Jadi niatannya rangkap. Terus niatannya bagaimana? Bagaimana niatannya, Mbah Soyo? Dalam hati. Hah? Piye niatan dalam hati? Jadi niatnya cukup dalam hati. Ini orang kalau mau buat bahasa Arabnya sulit loh ini. Kepiye niatnya iki rangkap. Piye Mbah Sudar? Ora iso bahasa Arab berarti. Pasti. Enggak bisa rangkap-rangkap. Ya. Coba usolli. Usolli apa coba buat apa gimana niatan sholatnya lagi? Usolli sunatan rangkap. Wudu kalit ayat dan masjid. Wis angel lah. Iya. Padahal bisa kita rangkap seperti ini. Makanya yang lebih tepat, walaupun niat itu muqtarinan bi fi'li, sebagaimana dikatakan dalam matan Safinatun Najah. Yang namanya niat itu adalah kehendak untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, sebelum kita melakukannya. Jadi mau masuk sholat baru niat. Bukan dari rumah. Kalau dari rumah niat itu namanya azam, tekad. Namun kalau mau masuk sudah berdiri di shaf hadap kiblat, mau takbir, maka dia sudah membangun niat di situ. Nah, itu yang namanya niat oleh para ulama Syafi'iyah. Jadi niat itu muqtarinan bi fi'lihi, terkait dengan perbuatannya. Jadi nggak lama-lama, memulai dulu baru mulai nih niat. Nah, ketika itu cukup niat ini sepakat. Ini sepakat para ulama, tidak ada yang beda pendapat. Ini sepakat para ulama, niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun tuntutan untuk dilafadzkan, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun yang lebih tepat, niat tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan dengan nawaitul wudu ali rafil hadasi. Tidak perlu dilafadzkan dengan usolli sunnatul fajri misalnya. Ya, tidak perlu dilafadzkan seperti itu. Cukup dibangun di dalam hati. Ini sepakat para ulama. Jadi sudah bisa terjawab tadi. Masuk, saya sholat sunnah wudu. Saya masukkan dengan sholat tahiyatul
masjid. Saya kerjakan tahiyatul masjid saja 2 rakaat, sholat sunnah wudhu sudah masuk ketika itu. Bahkan bisa 3, misalnya tadi sholat sunnah fajar. Bisa 3, misalkan sholat sunnah fajar. Maka sholat sunnah fajar tadi melakukannya cukup 2 rakaat, di dalamnya bisa masuk tahiyatul masjid, di dalamnya bisa masuk sholat sunnah wudhu. Sudah 3 sholat sunnah sekaligus. Dapat 3-3-nya. Karena dia baru wudhu, karena dia baru masuk masjid, lalu melakukan sholat sunnah fajar cuma 2 rakaat untuk 3 niatan ini, maka sudah mendapatkan pahala 3-3-nya. Maka coba lihat sederhana, wong yang ngaji, wong sing ngaji itu amalannya singkat, namun pahalanya banyak. Orang yang nggak ngaji buat amalannya banyak, malah amalan-amalannya kadang tidak ada tuntunan. Jadi kalau orang tahu ilmu, orang itu ngaji, amalan-amalannya itu sederhana saja, namun sudah di dalamnya itu pahalanya banyak. Namun kalau orang itu nggak pernah ngaji, nggak tahu ilmu seperti ini, ya sudah, dia amalan tuh asal-asalan. Nah, pokoknya saya sholat 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2. Kadang ba'da subuh masih lagi sholat sunnah. Ini kadang saya lihat aneh itu pada orang-orang Indonesia loh. Ya, saya itu malu sendiri kalau sholat di Masjidil Haram itu lihat, wah ini ba'da subuh kok dia berdiri lagi sholat sunnah lagi. Ya, sholat sunnah lagi. Kadang seperti itu orang Arab itu negur. Ya, untung nggak kanan kirinya itu orang Arab. Kalau orang Arab itu lihat langsung tuh biasanya ditegur. Mbah, bukannya panggil pakai bahasa Arab lah. Ya, tak terjemahkan. Itu sholat apa? Ba'da subuh loh, ada sholat sunnah? Nggak ada. Ya, nggak ada sholat sunnah. Kecuali nantinya kalau ada yang bangun telat masuk masjid sudah langsung sholat subuh, sholat sunnah fajarnya tidak sempat dilakukan. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya, Mbah Parjo misalnya masuk masjid langsung sholat subuh. Ya, tadi mungkin ya nggak ada waktu mandi dulu, nggak tahulah mandi apa. Masuk langsung sholat wajib subuh. Sholat sunnah fajarnya bagaimana? Saran saya setelah sholat subuh boleh dikerjakan sholat sunnah fajarnya. Dengan catatan di sini tidak sering-sering. Wah besok telat lagi. Wah bar subuh nanti sholat sunnah fajar lagi. Wah besok telat meneh. Bar subuh sholat sunnah fajar lagi. Wah ini keterlaluan. Yang tadi dimaksudkan ini kalau dia punya uzur. Nah, mungkin karena ke toilet dulu nggak sempat, wah sudah iqomah langsung ke masjid, setelah wudhu langsung ke masjid, lalu sholat subuh. Sholat sunnah fajarnya bagaimana? Saya sarankan lakukan setelah sholat subuh. Lakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kalau ada yang tanya, mohon maaf tadi itu saya telat, jadi saya nggak sempat sholat sunnah fajar, padahal pahalanya itu besar. Saya lakukan setelah sholat subuh. Ya jangan sering-sering. Masa uzur itu sering-sering? Wah sesok menit telat meneh. Ya, gitu. Jangan salah-salahkan Pak Parjo, yang lainnya juga. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, beberapa hal yang bisa kita ambil. Kita lihat di sini siapa yang ajarkan wudhu kepada Humran? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika itu posisinya sebagai siapa? Utsman bin Affan itu kedudukannya sahabat yang mulia dan dia juga adalah seorang khalifah. Kalau di tengah-tengah kita berarti seorang presiden. Pernah lihat presiden ngajar warganya itu wudhu? Masuk Masjid Istiqlal, lalu lihat wah ini wudhunya ora beres, ini mas ini tak warai wudhu. Iki lho carane. Malah pinter wargane kalau presiden. Ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Bupati. Lihat masuk masjid, datang ke tempat wudhu warganya ini nggak beres, dipanggil sini, Mas. Ini loh cara wudhunya seperti ini. Ini kemarin saya ngaji di Wara, ini loh caranya. Ya, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, basuh muka, tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki. Contohkan seperti ini. Kira-kira contoh seperti ini langsung diterima atau tidak? Tidak. Presiden yang ngajarin loh.
Hah? Kalau dia itu ajarin dengan baik, wah dia sampai ngomong hadis-hadisnya juga ini loh. Wah ini saya ngaji ini kemarin tuh hadis Utsman. Oh, paham saya begini kok. Saya misalnya gitu. Oh, ini warga yang ngel ini yang warga Islam gitu. Pak lurahnya datang terus ngajarin. Kalau warganya itu nggak ngel-ngel, oh gitu Pak, oh saya tuh kok baru tahu pas ini. Insya Allah diterima, matur nuwun, dia terima kasih. Ya biasanya dengan Pak lurahnya itu enggak ngel. Kalau dengan Pak Sudar mungkin. Karena biasanya dia ngeyel. Gitu. Kalau diajarin kayak gini langsung terima. Alhamdulillah diajarin seperti itu. Langsung dari atasannya langsung ngajarkan kepada rakyatnya. Insya Allah mudah diterima. Maka kalau punya kekuatan, punya kekuasaan, ngajarin seperti itu, manfaatkan untuk dakwah. Ini contohkan seperti ini loh. Contoh sederhana, ada yang sholatnya nggak beres, tadi sholatnya, mohon maaf, kadang itu ada yang sholat sikunya ini nempel ke tanah saat sujud. Seperti apa? Nah, itu nggak boleh, diingatkan juga oleh Nabi SAW. Maka ketika itu tegur, bar sholat didekati, nggak usah ngomong langsung dulu itu. Wah gimana kabarnya? Ternaknya gimana? Sapinya sekarang sudah berapa? Nah, tapi ada yang tidak mau gitu loh. ya ngomongnya baik-baik dulu. Iya. Atau mungkin pas mau ngomong dikasih minyak wangi, dikasih sesuatu gitu, dikasih hadiah, Pak ini hadiah untuk jenengan. Mohon maaf, tadi saya lihat sholatnya bagus sekali. Namun kayaknya pas sujud tangannya itu nempel. Baiknya enggak Pak. Diawali dengan apa? Beri sesuatu dulu. Kadang berinya dengan doa, kadang itu kasih hadiah. Disogok dulu. Kira-kira mau nerima enggak? Sogokannya mau. Ya. Disogok sembako dulu. Woi kita nih. Terima enggak kalau diceramai seperti itu? Insya Allah mudah diterima. Jadi gitu cara nasihati orang seperti itu. Bu jangan ngel-ngel tuh Mas Sudar. Kemudian hadis ini juga kita bisa ambil kesimpulan. Tadi Utsman minta bekas budaknya ambilkan air. Berarti saat wudhu kita minta tolong pada orang lain untuk ambilkan air, berarti boleh. Kita minta ambilkan air wudhu, bahkan dia bantu untuk tuangkan, Pak tolong dituangkan ya, saya mau wudhu biar airnya itu ngalir, berarti boleh. Faedah yang lainnya lagi, kita tuh hendaklah berusaha kalau mempraktekkan wudhu, mempraktekkan ibadah-ibadah yang lainnya, berusaha untuk mendekati apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama itu sudah punya buku-buku banyak sekali, karya-karya mereka banyak. Ada yang punya buku sifat wudhu Nabi, tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang punya buku lagi sifat sholatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis dicontohkan dari hadis-hadis, persis plek seperti yang Nabi SAW itu ajarkan. Ada lagi yang punya kitab Sifatus Shaumin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah bantu kita untuk beribadah yang baik, untuk beribadah yang benar. Mari kita kaji bareng-bareng. Kitab ini Bulughul Maram ini dihususkan nanti, misalnya dalam pembahasan sholat, ada situ Imam Ibnu Hajar itu membawakan bab Sifatus Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai hadis-hadis yang sahih, pakai hadis-hadis yang kuat-kuat, kemudian menerangkan tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita ikuti apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk praktekkan. Kalau prakteknya itu persis dengan Nabi SAW, pahalanya lebih besar. Karena itibanya, ikut sertanya pada ajaran Nabi SAW itu lebih besar. Jangan buat tata cara sendiri. Sebagian orang ini praktek sholat tuh di mana-mana. Kalau untuk praktek sholat khusyuk, kira-kira sholat di muka bumi ini yang paling khusus di muka bumi sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini, siapa sholatnya yang paling khusyuk?
Siapa sholatnya yang paling khusyuk? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ingin mempraktekkan sholat khusyuk, lakukanlah sholat seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lakukan. Ada tata cara praktek sholatnya dia praktekkan, bahkan dibuat seminar. Ya, sebagian itu praktekkan, pokoknya matanya itu dipejamkan ketika sholat. Seperti ini malah menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW itu sarankan ketika kita itu sholat, lihat ke tempat sujud. Bukan matanya dipejamkan. Maka kalau mau menggapai khusyuk, lihat ke tempat sujud. Itu berarti nanti lebih khusyuk. Ya, ini untuk perkara dalam sholatnya seperti itu. Kemudian praktekkan angkat tangannya. Lihat Nabi SAW itu lakukan seperti apa. Nabi SAW kalau angkat tangan sejajar pundak atau tidak sejajar telinga. Atau kita juga bisa praktekkan antara pundak dan telinga. Boleh. Sejajar. Allahu Akbar. Kalau praktekkan seperti ini asalnya sholatnya tidak khusyuk. Kalau di bawah sini juga tidak khusyuk. Khusyuknya ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekapnya, Allahu Akbar, sedekap. Bisa di dada sini, di sini. Bisa turun sedikit di perut. Di sini bisa. Saran saya nggak di sini. Ya, ini salah dalam memahami hadis. Yang tepat di sini, di atas dada. Di dada, bukan di atas. Kalau ini di atas ini, keliru. Salah dalam terjemahin. Gini. Oke, atau turun sedikit di perut atau di pusarnya. Boleh. Tidak ada hadis yang menetapkan hal ini yang persis, ya, kecuali hadis-hadis yang dhaif, maka semuanya itu ditolak, maka nanti meletakkan tangannya itu bebas seperti tadi. Ya, asalkan tidak terlalu di atas seperti ini. Ada yang gini, cara meletakkan tangannya. Bisa jadi Ya. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW ingatkan sholat seperti itu tidak boleh. Tangan seperti ini diletakkan ketika sholat tidak boleh. Maka usahakan untuk tiru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi disebutkan dari kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, dari cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, kemudian sampai kaki, itu 3 kali, kecuali pada bagian kepala. Kepala itu cuma 1 kali mengusap, kepala kali telinga. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tidak boleh nambah lebih daripada 3. Ya, Nabi SAW pernah ingatkan lagi dalam hadis yang khusus, hadzal wudu, ini wudu, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Siapa yang nambah lebih daripada ini? Kalau nambah berarti lebih daripada berapa? 3. Berarti 4 kali basuhan atau 5 kali basuhan atau lebih daripada itu. Maka dia telah asa, telah berbuat jelek, wa ta'adda, telah berlebihan, wa zalama, dan telah berbuat zalim. Tapi sah. Namun sudah salah. Karena ada sholat itu yang sah namun salah. Ada wudu yang sah namun salah. Tetap sah. Kemudian faedah yang terakhir, disunahkan ba'da wudu kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Bisa dirangkap dengan sholat sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mugi-mugi manfaat. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, setelah kita berwudu kemudian bersenggolan dengan seseorang yang berkeringat, apakah itu najis? Yang kedua, apakah air ludah itu juga najis terhadap kita? Yang ketiga, berkaitan dengan kajian malam Kamis yang lalu, bahwa kita mempunyai niat untuk beribadah
ibadah, terutama misalkan kita berhaji ataupun umroh ataupun menyumbang masjid, apakah kita juga bisa pinjam kepada bank yang kaitannya itu ada jasa ataupun bunga, apakah hal itu sah ataupun tidak? Keringat dan air liur tadi ya, keringat kali air liur asalnya suci ya, keringat yang keluar ataupun air liur yang keluar itu asalnya suci, maka tidak masalah nyentuh keringat yang lain ya, dua-duanya itu suci. Adapun yang kedua, niatan umroh ataupun haji dengan cara pinjam, ada bentuknya juga talangan ya, bentuknya talangan haji. Kita haji dan umroh itu baiknya niatan yang penting cari berkahnya. Niatan yang penting itu cari berkah, bukan cari saya ingin umroh atau saya ingin haji. Kalau ingin cari berkah maka tempuhlah cara yang benar. Ya, kalau ingin cari berkah maka tempuhlah cara yang benar. Karena kalau caranya itu keliru, maka amalannya itu malah nanti bisa ditolak, bisa jadi ditolak atau amalannya diterima namun juga dapat dosa ketika itu dan akhirnya kurang berkah. Maka saran saya, kalau ingin menempuh umroh dan haji, cari gajinya yang halal. Kalau itu pinjaman, boleh pinjam, namun cari pinjaman yang halal. Hindari yang namanya riba. Biar dapat kemabrurannya itu langgeng terus. Biar dapat mabrur. Kita kan tadi cari berkah, tujuannya nanti di akhirnya itu dapat mabrur. Apa arti mabrur? Mabrur itu artinya setelah dia itu berhaji atau berumroh, amalannya jadi lebih baik dan dijaga ajak terus. Sebelumnya malas ke masjid, akhirnya rajin ke masjid. Sebelumnya malas ngaji, akhirnya jadi rajin ngaji. Jadi dijaga ajak terus seperti itu. Ya, ini baru dapat berkah dan insya Allah nanti dapat kemabruran. Jangan cuma cari gelar. Karena ada yang niatannya itu biar nanti saya nanti ketika dipanggil haji. Bahkan itu di beberapa daerah itu ada wisuda haji. Jadi ketika mereka di Mina sana itu sudah diwisuda. Wisudanya itu kayak orang kuliahan itu di wisuda. Ya, kayak orang kuliah di wisuda ada jubahnya sendiri, ada topinya sendiri, dipakaikan ketika itu oleh pemimpinnya. Ada kayak gitu. Apalagi kalau sudah sampai di tanah air. Masya Allah satu kampung itu nyambut luar biasa. Dan apalagi nanti kalau acara-acara besar yang punya gelar haji ini otomatis dapat tempat duduk VIP. Yang gak haji itu ke belakang. Yang haji depan sini. Seperti itu. Niatannya sudah gak benar. Maka bangun dengan niat yang benar. Kemudian berusaha untuk cari rezeki yang berkah. Ya, rezeki yang halal supaya dapat keberkahan. Kemudian nanti setelah haji atau umroh dia jaga kemabruran. Ya, jaga kemabruran. Satu dulu belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang niat Pak. Kemarin ada dari salah satu jamaah yang menanyakan tentang niat. Perasaannya itu dia melakukan sholat maghrib, perasaan karena blank. Terus pas tengah-tengah sholat dia baru sadar melakukan sholat isya. Apakah pada waktu dia sadar itu mengawali dari niatnya sholat isya, terus apakah harus mengangkat takbir dari awal yang pertama itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sholat apa tadi? Sholat isya, tapi dia itu awalnya itu dia itu sholat maghrib, diniati dari sholat maghrib awalnya itu. Tapi pada waktu tengah-tengah itu sadar tuh ternyata saya melakukan sholat isya berjamaah gitu.
Oh iya, saya paham. Jadi dia masuk, ini sekarang lagi jamaah sholat Isya. Lalu niatannya dari awal itu maghrib. Nah sekarang dilihat dulu. Niatan yang dia bangun atau dia maksudkan itu apa? Kalau yang dia maksudkan ini adalah lafadznya. Dia ucapkan lafadznya itu niatan sholat maghrib. Usolli fardal maghribi. Namun dalam hatinya itu saya mau sholat Isya. Namun salah ucap. Ya, dalam hatinya itu sholat Isya, berarti sholatnya sah. Berarti sholatnya sah. Namun kalau tidak seperti itu, baiknya sholatnya diulang. Ya, baiknya sholatnya itu diulang. Karena apa? Harus dibangun dari niat. Dia takyin niatnya, dia tentukan niatnya mau sholat apa. Namun kadang orang itu dia dalam pikirannya, dalam hatinya itu tidak punya pikiran apa-apa. Namun tahu, saya masuk ini subuh. Ya sudah sholat subuh. Maka berarti niatannya sudah sholat subuh. Walaupun tidak dia tekankan dalam hatinya, walaupun tidak dia lafazkan, namun dengan waktu. Ini masuk subuh ya jelas ini sholat subuh. Langsung dia takbir Allahu Akbar. Berarti niatannya sudah dianggap karena kaitannya dengan waktu. Seperti itu boleh. Satu lagi. Pak Duku aja terakhir. Yang lainnya besok. Soalnya saya mepet waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanya Ustaz, kaitannya dengan ada jamaah yang belum tahu misalnya tentang waktu-waktu yang tidak boleh sholat sunnah. Jadi sholat ba'da sholat subuh, kemudian ba'da sholat asar. Ba'da sholat asar. Nah, sewaktu ada jamaah yang sholat, saya pernah memberhentikan sholat. Itu boleh enggak seperti itu? Terima kasih. Iya. Jadi ada jamaah yang sholatnya ba'da asar. Kadang juga ini saya mau nuduh cari muka juga ya nggak bisa gitu. Ya, soalnya datang sini tiba-tiba saya baru pertama kali lihat dia sholat kan. Pas waktu asar lagi. Kayaknya ini dia perhatikan saya ini. Habis sholat asar dia sholat lagi nih. Wah ini biar Pak Ustadz nih lihat nih kayaknya. Dia lembatin saya kayak gitu. Namun saya kan nggak tahu hatinya. Wah ini kayaknya ini gara-gara saya ada di samping ini. Dia habis itu takbir lagi. Allahu Akbar. Wah ini ngopo. Dan mohon maaf ini Pak Duku juga. Dia kan tiba-tiba ke pesantren mau ketemu ada sesuatu gitu. Wah, habis asar apa dia nggak tahu. Kalau saran saya kalau bisa ditegur ya ditegur. Namun sudahlah dia selesaikan dulu. Dia selesaikan dulu sholatnya. Karena gak enak nanti bertinggal di tengah-tengah kan. Mau berhentikan bagaimana caranya? Ya, baiknya nanti setelah sholat langsung diajarin. Pak, ini ba'da sholat ngasar itu sebenarnya tidak ada sholat sunnah. Kecuali ada yang sholat rawatib zuhurnya itu tidak dikerjakan karena kesibukan. Dia undur waktunya seperti yang Nabi SAW lakukan. Nabi itu undur sampai waktu asar. Nabi kerjakan setelah asar. Namun ini karena ada uzur. Kalau ada uzur berarti tidak sering-sering. Boleh. Jadi jenengan tanya dulu, Pak tadi itu sholat sunnah apa? Kalau dia bilang ini sholat sunnah qobliyah zuhur, saya nggak sempat lakukan, saya qodoknya setelah sholat asar. Oh berarti dia punya ilmu. Ya, tanya dulu, Pak tadi itu sholat sunnah apa? Kalau dia jawab, wah saya punya ba'da asar, saya mau sholat saja biar pahala saya banyak. Ditegur langsung, ba'da asar tidak boleh ada sholat sunnah. Sama juga kalau kita lihat ada yang sholat ba'da subuh. Bisa jadi kemungkinannya macam-macam. Dia baru masuk masjid. Karena ada sebab dia lakukan sholat tahiyatul masjid. Boleh. Walaupun setelah sholat subuh. Misalnya Bapak mau ngaji di sini. Mau masuk pas setelah subuh. Nggak langsung duduk, lakukan sholat 2 rakaat. Ba'da subuh seperti itu boleh. Karena ada sebab. Namun ketika ditanya dia jawab, saya cuma melakukan sholat 2 rakaat saja lah. Ini kayaknya waktu yang bagus untuk saya sholat. Baru ketika itu terangkan. Nabi itu ajarkan ba'da subuh itu tidak ada sholat sunnah. Jadi tanya dulu, diinterogasi dulu. Ya interogasi dulu ini apa. Baru kemudian ketika itu nasihati. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kami sampaikan. Karena sebentar saya mau selesaikan bahasa Arab. Saya nggak bisa jawab pertanyaan banyak. Ya bahasa Arab lebih penting daripada ini.
Ya, itu saja kita cukupkan. Dan tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, setelah ini monggo lakukan salat isyraq kalih rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.